Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berdiri teguh pada kebenaran dan berani menolak tekanan untuk berkompromi. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 19 ayat 8 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asal-Mu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 19 ayat 8 sampai ayat 12. Menggambarkan momen penting selama persidangan Yesus di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dituduh sebagai penghujat oleh para pemimpin Yahudi yang meminta hukuman dan eksekusinya. Konteksnya adalah ketegangan politik dan permusuhan agama. Yesus telah dibawa ke hadapan Pilatus oleh otoritas Yahudi yang menuduh dia melakukan penistaan agama dan menyatakan bahwa dia merupakan ancaman terhadap otoritas Romawi dengan menyatakan dirinya sebagai raja. Para pemimpin agama, khususnya para imam kepala dan orang-orang Farisi, bertekad untuk menjamin kematian Yesus karena khawatir bahwa ajaran dan popularitasnya di kalangan masyarakat dapat menimbulkan keresahan dan menantang otoritas mereka sendiri. Pontius Pilatus, sebagai gubernur Romawi, memegang wewenang untuk menentukan nasib Yesus. Namun, ia mendapati dirinya terjebak dalam situasi politik yang rumit. Di satu sisi, ia harus menjaga ketertiban dan stabilitas di Yudea, terutama selama perayaan Paskah, saat nasionalisme Yahudi dan potensi pemberontakan melawan pemerintahan Romawi meningkat. Di sisi lain, Pilatus mengakui bahwa Yesus tidak bersalah atas kejahatan apapun yang pantas dijatuhi hukuman mati menurut hukum Romawi. Pilatus mempertanyakan Yesus tentang tuduhan yang dilontarkan para pemimpin Yahudi terhadapnya. Yesus menanggapi dengan diam, menolak untuk terlibat dalam interogasi Pilatus. Keheningan ini membuat Pilatus frustrasi, yang terbiasa menggunakan otoritasnya atas orang lain. Upaya Pilatus untuk melepaskan Yesus mendapat perlawanan dari para pemimpin Yahudi, yang memanipulasi situasi untuk menekan Pilatus, agar menghukum mati Yesus. Konteks ini menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara kekuatan politik, otoritas agama, dan keyakinan pribadi seseorang. Perjuangan Pilatus untuk memenuhi tuntutan para pemimpin Yahudi dan hati nuraninya sendiri, menyoroti ketegangan antara penilaian manusia dan kebenaran ilahi. Pada akhirnya, Pilatus menyerah pada kepentingan politik setempat, dan memerintahkan penyaliban Yesus, memenuhi tujuan nubuatan Tuhan akan penebusan umat manusia. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat ini, di dunia yang dipenuhi relativisme moral dan tekanan masyarakat, pesan Tuhan dari bacaan ayat Alkitab hari ini berbicara langsung ke dalam hati kita. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan berani menolak tekanan untuk mengkompromikan keyakinan kita.
Dalam budaya yang seringkali lebih menghargai kesesuaian dibandingkan keyakinan, Allah memanggil kita untuk menjadi orang yang berintegritas, tidak tergoyahkan dalam komitmen kita terhadap kebenaran, dan menaati perintah-perintahnya. Sama seperti Yesus yang menolak mengkompromikan identitas dan misinya, bahkan ketika menghadapi tekanan yang kuat, kita juga dipanggil untuk berdiri dengan berani demi kebenaran, percaya pada kekuatan dan bimbingan Tuhan. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan menantang kita untuk memeriksa hati dan motif kita sendiri, mengenali cara-cara halus, di mana kita mungkin tergoda untuk mengkompromikan keyakinan kita demi penerimaan atau persetujuan. Baik di tempat kerja, sekolah, atau lingkungan sosial, kita mungkin menghadapi situasi di mana iman kita diuji, dan kita tergoda untuk melunakkan keyakinan kita, atau tetap diam saat menghadapi tentangan. Namun, Tuhan mengingatkan kita, bahwa pemuridan yang sejati memerlukan keberanian tanpa rasa takut, bahkan ketika itu berarti berdiri sendirian melawan gelombang opini populer. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam prakteknya, kita membutuhkan komitmen doa yang teguh, mencari hikmat dan kekuatan Tuhan untuk menolak tekanan kompromi. Kita harus membenamkan diri kita dalam firman Tuhan, membiarkan kebenarannya membentuk keyakinan dan tindakan kita, dan membentengi kita terhadap daya tarik penyesuaian diri karena takut pada tekanan. Selain itu, kita dapat memperoleh kekuatan dan dukungan dalam komunitas Kristen, mengelilingi diri kita dengan rekan-rekan seiman, yang akan mendorong dan menantang kita untuk tetap setia pada kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak populer atau merugikan. Terlebih lagi, kita harus siap memperhitungkan biaya dari pemuridan, menyadari bahwa membela kebenaran mungkin memerlukan pengorbanan dan penganiayaan. Namun, kita dapat terhibur dengan janji, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita atau mengabaikan kita, dan bahwa ketaatan kita kepadanya pada akhirnya akan dihargai dalam kekekalan. Dengan mengarahkan pandangan kita pada Yesus, Pencipta dan penyempurna iman kita, kita dapat memperoleh keberanian dan keyakinan untuk berdiri teguh dalam kebenaran, mengetahui bahwa Dia telah mengalahkan dunia, dan menjamin kemenangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan ketaatan dan keberanian yang tak tergoyahkan, yang Tuhan tunjukkan dalam persidangan di hadapan Pilatus. Beri kami kekuatan untuk berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk berkompromi. Beri kami kebijaksanaan dan kearifan untuk menavigasi kompleksitas dunia kami dengan integritas dan keyakinan. Semoga hidup kami menjadi kesaksian atas rahmat dan kebenaran MU, bersinar terang dalam kegelapan, dan menarik orang lain ke dalam kerajaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.